hening sesaat, memutar otaknya untuk berpikir jalan keluar dari permasalahan mereka. Ya mau gimana lagi Didong? Lo kontrak sama Sutra brand kasur itu udah dari tahun lalu. Kalau lo nggak ngerjain, lo bisa dituntut jutaan US dollar. Jangan bikin gue takut. Sentak Arshila mengembangkan pipinya gemas. Dirinya kembali menggapai baju lingerie berwarna hitam menggoda itu. Apa gue izin aja sama suami? Gumamnya bingung. Lo mau cari mati? Mana ada suami yang bolehin istrinya cipokan di atas kasur, difoto terus diposting lagi. Tom berdecak kesal memegangi kepalanya yang mulai terasa berat. Terus keputusan lo sekarang gimana? Kita udah gak punya banyak waktu. Di luar kru, pemotretan sudah siap semuanya. Dengan perasaan pasrah, Arshila kini membiarkan Tom memakaikan baluran make up ke wajahnya. Mau tidak mau, Arshila harus menyelesaikan kontrak kerja sama dengan brand ranjang tersebut sesuai kesepakatan mereka tahun lalu. Dirinya benar-benar lupa soal kontraknya yang mengandung unsur matur itu. Siapa modal cowoknya? Arshila bertanya di sela Tom yang memakaikannya bedak tabur. Tom seketika mengukir senyumannya, mendapati pertanyaan menarik dari Arshila. Fata Aryan, dia modal cowok profesional yang pernah ada. Lo harus kenal sama dia. Fata Aryan? Arshila mengernyitkan alisnya heran. Tidak mengerti tentang mimik wajah Tom yang tampak mengagumkan seorang lelaki yang sedang mereka ceritakan. Tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk menyiapkan diri. Arshila kini sudah berada di lokasi pemotretan dengan seluruh properti yang sudah disiapkan. Tidak lupa sebuah ranjang besar yang menjadi background pekerjaannya saat ini. Udah bisa mulai pemotretannya sekarang, soalnya gue gak bisa lembur malam ini. Tunggu dulu Arshila. Fata sebentar lagi siap. Lebih baik lo baca skrip dulu buat pose pemotretan pertama. Salah satu kru yang menjadi lawan bicara Arshila kini menyodorkan sebuah kertas seraya menelan salivanya. Sungguh, Arshila terlihat sangat panas menggunakan lingerie berwarna hitam tersebut. Arshila menerima kertas tersebut, kemudian membacanya dengan serius. Sampai dalam satu kalimat, matanya langsung dibuat melotot tidak percaya. Ada adegan kissnya. Wait, di kontrak nggak ada adegan aneh-aneh ya? Gue nggak mau ngelakuinnya, ucapnya menentang. Lo mau baca ulang kontraknya? Astaga, Arshila seakan lemas menerima takdir kehidupannya. Kenapa hidupnya penuh dengan kontrak dan kepalsuan? Kenapa tidak ada hari tenang sebentar saja yang membuatnya bisa istirahat dengan pikiran yang tenang? Intinya, gue nggak bisa. Nah, itu Fata udah datang. Ayo ambil posisi semua. Teriak kru yang menjadi lawan bicara Arshila tadi, sibuk mengatur suasana pemotretan agar kembali kondusif. Kamera siap, kita harus lakuin ini secepatnya keburu Arshila dicari suaminya. Seorang dengan tubuh kekar yang dibiarkan terbuka itu berjalan menghampiri Arshila. Fata Aryan, seorang model pria yang terkenal dengan wajah tajam dan mata indahnya, ia kini sedang tidak memakai pakaian dan hanya menggunakan celana pendek Calvin Klein. Hey, gue Fata. Jadi lo beneran Arshila? Lelaki itu kini menampakkan senyum hangatnya mengulurkan tangannya kepada Arshila. Arshila lantas mengeraskan rahangnya sesaat, mengepalkan tangannya dengan kuat seolah menahan amarahnya. Tidak ingin membalas jabat tangan Fatah, ia langsung mengambil posisi untuk melakukan pemotretan dengan profesional. Menarik. Fatah menggelengkan kepalanya. Rasa gemas mendapati respon Arshila yang angkuh kepadanya. Sampai akhirnya mereka bersama berada di atas ranjang besar itu untuk melakukan beberapa pose. Gak perlu takut, gue gak bakal menyentuh istri CEO. Lakukan dengan profesional Fatah. Arshila melemparkan tatapan tajamnya. Berada di posisi intim bersama lelaki ini di atas ranjang. Habis ini apa posenya? I will kiss you. Fatah membalas tatapan itu. Kemudian turun memandang bibir pink natural milik Arshila yang kini tepat berada di hadapannya. Please prepare yourself Arshila. Gue sedikit agresif. What? Arshila membulatkan matanya, mendapati Fatah yang dengan spontan menyatukan bibir mereka dengan sekali gerakan untuk melakukan pekerjaannya. Arshila kini harus menutup mata seolah menikmati ciuman itu. Apa riwayatnya akan tamat setelah ini? Brak, Tuan, apa Anda sudah melihat media sosial? Gemix mengatur nafasnya yang tidak beraturan, berlari menuju ruangan Aska dan kini berdiri di hadapan atasannya itu. Istri Anda Tuan.
Apa ada sesuatu yang menimpa Arshila? Aska seketika bangkit dari posisi duduknya, merubah mimik wajahnya menjadi khawatir setelah mendengar perkataan Gemix. Katakan dengan jelas Gemix, apa yang terjadi pada Arshila? Sentaknya. Dia melakukan pemotretan dengan pria lain menggunakan pakai lingerie. Apa Anda sudah melihatnya? Gemix menyerahkan benda pipi canggih miliknya, memperlihatkan foto dengan adegan dewasa antara Arshila dengan lelaki lain di sana. Apa Anda tahu soal ini, Tuan? Aska langsung membuang nafasnya gusar. Tatapannya berubah marah saat melihat bagaimana posisi intim dan badan Arshila yang terekspos dengan bebas. Hapus semua foto itu dari media. Hubungin pihak brand ranjang itu untuk pembatalan kontrak. Jika mereka tidak ingin melakukannya, tuntut perusahaan mereka sampai bangkrut. Mengerti? Apa? Aska mengepalkan tangannya marah, melihat bagaimana foto itu memperlihatkan kulit mulus Arshila dengan jelas. Wanita itu juga harus diberikan hukuman. Saya akan pulang sekarang. Gemix membulatkan bola matanya. Pulang? Tunggu Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Tanyanya memastikan. Apalagi? Tentu saja menghukum istriku karena tidak melakukan perintah suaminya dengan benar. Gemix sudah tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Apa katanya tadi? Hukuman? Hukuman seperti apa yang Arshila akan dapatkan dari kemarahan Aska? Apakah sudah merasa puas sekarang? Arshila melemparkan tatapan tajamnya, menyelimuti tubuhnya yang tanpa busana itu dengan selimut tebal. Aku benar-benar lelah. Apa seperti ini caramu memperlakukan seorang wanita? Hah? Memberikan obat dan... Kau yang meminum obat itu. Kenapa sekarang menyalahkanku? Tanya Aska, tidak takut untuk membalas tatapan Arshila yang penuh dengan kebencian. Arshila mengeraskan rangnya sesaat, kemudian meneteskan air matanya begitu saja. Wanita itu menangis, benar-benar menangis. Aku tidur di luar malam ini. Arshila, tunggu. Aska mengerang frustasi, mendapati Arshila yang beranjak begitu saja meninggalkannya di dalam kamar. Kepergian wanita itu seraya membawa selimut tebalnya pergi. Mendapati sebuah noda merah terlihat di ranjang kamar mereka. Darah? Tidak mungkin. Aska bergeming beberapa saat, memandang ke arah noda merah yang terlihat sangat jelas. Jantungnya seakan berdebar lebih kencang sekaligus seolah merasakan pukulan luar biasa di benaknya. Jadi wanita itu masih perawan? Tidak, apa mungkin bagaimana bisa? Bukannya seorang model biasanya melakukannya dengan fotografer atau sesama aktor yang ada di kalangan mereka. Lagi pula hidup dunia mereka terlalu gelap untuk menjaga sebuah keperawanan. Tidak ingin membuang waktu lagi, Aska bergegas bangkit dari posisinya dengan kepala yang terasa berat. Ia mulai menelusuri arah kepergian Arshila. Wanita itu pasti kembali ke dalam kamar sebelumnya. Arshila, kita harus bicara, ujarnya di depan pintu. Aska terus mengetuk pintu kamar, menunggu balasan dari dalam ruangan tersebut. Tidak ada suara. Namun Aska bisa mendengar samar isak tangis dari dalam kamar tersebut. Arshila masih menangis sekarang. Suara tangisannya terdengar menyakitkan, sangat menyakitkan. Saya minta maaf. Arshila, bisa kita bicara? Kita akan bicara besok pagi. Selamat malam Tuan. Hanya perkataan itu, balasan dari Arshila yang dapat Aska dengar dengan jelas. Lelaki itu langsung melemaskan tubuhnya, menarik rambutnya ke belakang seolah merasa tidak berdaya. Dirinya kini tampak seperti pecundang. Pecundang yang mendapatkan keperawanan seorang wanita yang belum Aska cintai. Entahlah, Aska tidak bisa mengatakan kejadian itu adalah sebuah keberuntungan atau malapetaka untuknya. Arshila bisa saja membencinya setelah ini, bukan? Begitu pagi datang, Arshila kini tampak sudah siap dengan penampilannya untuk berangkat bekerja. Hari ini ada panggilan yang mendesak, membuatnya harus bergegas untuk beranjak dari dalam kamar. Walaupun perasaannya masih kacau akibat kejadian semalam, Arshila bukan orang yang bisa melepas tanggung jawabnya begitu saja, terlebih lagi soal pekerjaan. Astaga, apa yang dia lakukan? Arshila menghela napas sesaat, mendapati Aska yang tidur dengan bersender oleh dinding tepat di depan kamar Arshila. Apa semalaman dia tidur di sini? Mustahil, dia akan sakit nanti. Kau sudah bangun? Ternyata kau hanya pura-pura tidur di depan kamarku agar aku merasa iba begitu. Arshila menaikkan sebelah alisnya dengan arogan, menyilangkan kedua tangannya seraya melemparkan tatapan garang ke arah Aska. Halo Novers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Taloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time. Bye-bye.